Untuk materi hari ini adalah introduction ya. Jadi introduction to course. Nanti kita akan membahas perkuliahan HCI ini. Bentar ya. Perkuliahan HCI ini ngapain aja sih? Kayak gitu apa saja yang dipelajari, kemudian nanti sistem penilaiannya, tugas-tugasnya seperti apa. Itu nanti akan kita diskusikan pada hari ini sehingga jelas ya untuk mata kuliah ini. Nah, ini adalah konten perkuliahan pada hari ini. Ada siapa pengajarnya, terus learning outcome dari mata kuliah HCI ini apa saja. Kemudian bagian yang kedua, nanti kita akan sedikit melihat materi HCI. Kayak gitu. Ini yang kedua. Terus HCI itu isinya ini ya, topiknya. Ada HCI itu sendiri, kemudian ada UI UX, ada prototyping, kemudian nanti kita juga akan bikin prototype untuk tugas UAS, lalu ada evaluasi. Jadi prototype dari desain yang sudah dibuat akan dievaluasi sesuai dengan metode yang diajarkan, lalu kita pakai model interaction design untuk mendesain produk kreatifnya. Kemudian untuk assessment kita juga akan bahas di bagian yang ketiga. Nah, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, ini dia pengajarnya. Untuk pengajarnya, ada Bu Lisana dan ada saya. Jadi kebetulan kalian dapatnya saya ya, KPA. Kalau untuk KPB dan C ini diajar oleh Bu Lisana. Mungkin kalian semua belum kenal Bu Lisana ya, karena beliau baru saja pulang dari studi S3 dan dia kembali mengajar kembali per semester ini. Kayak gitu. Jadi nanti antara kami berdua ya yang akan mengajar, dan untuk KP ini akan diajar oleh saya. Lalu ini emailnya, kalau misalkan mau kirim email. Nah, kemudian kita sampai pada slide ini bentuk perkuliahannya, kelas hybrid ya defaultnya. Jadi apa sih hybrid itu? Hybrid itu kan pembelajaran yang menggabungkan berbagai metode, lebih dari satu metode dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini, kelas HC ini nanti akan offline sekaligus online. Jadi kalau yang di ICS pernah hybrid, nah modelnya seperti itu ya. Ada yang di kelas, kemudian ada juga yang melalui Zoom. Nah, supaya tidak berkumpul semua jadi satu, maka kita akan melakukan pembagian kelas hybrid. Jadi ada yang masuk di minggu genap saja, ada yang masuk di minggu ganjil saja. Dan nanti akan diisi di sheet ini ya. Nah, ini ada banyak dari kalian yang sudah mengisi. Saya lupa bilang ya, kalau maksimalnya 40. Tapi 45 juga nggak apa-apa sih. Sudah ya, ini maksimal ya. Jadi jangan nambah lagi dari 45. 45 dan 7, berarti masih 52 yang isi. Sedangkan kita kan 70. Jadi untuk kelas ini nanti akan dibagi 2 kelompok, masuknya gantian. Sesuai yang tertulis di sini ya, KPA ini akan hadir secara offline pada week ganjil. Kecuali week 1 ya. Jadi nanti week ketiga, 5, 7, 9, 11, dan juga 13. Kalian yang misalkan sudah ada pembagian di kelas lainnya, oh saya ini termasuk yang masuk week ganjil kayak gitu. Oh saya yang termasuk week genap. Supaya sama gitu ya sekalian. Oh hari ini online, week ini online, week ini offline kayak gitu. Nah itu silahkan mengisi namanya di sini. Tujuannya adalah sekali lagi supaya tidak berkumpul jadi satu offline semua gitu ya. Itu tujuannya. Jadi kalau misalkan, Bu, saya terlanjur mengisi grup A, sedangkan week kedua saya tuh ada kuliah offline gitu. Jadi saya boleh nggak ikut offline? Boleh ya. Jadi fleksibel untuk nama-nama ini. Kalian fleksibel misalkan kalian merasa nggak enak badan gitu ya, terus mau online aja dari rumah, itu juga boleh. Jadi fleksibel, kalian mau bagaimana enaknya kayak gitu ya. Yang penting
tujuannya tidak berkumpul dalam satu tempat gitu. Nah, untuk ini apakah ada yang mau ditanyakan pembagian kelas ini? Sudah cukup jelas ya? Oke, bagus kalau cukup jelas. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan supaya nanti kalian tidak bingung. Oke, sambil kalian mengisi, saya akan melanjutkan slide. Kemudian ini ada rules dari kelas hybrid. Peserta offline, jadi nanti kalau masuk kelas, ini maksudnya bukan peserta itu kalian saja ya, dosen itu juga termasuk peserta. Jadi ini note juga untuk saya gitu ya. Nanti kalau offline wajib melaksanakan protokol kesehatan. Jadi yang penting itu kan pakai masker gitu ya. Terus maskernya itu yang benar pakainya kayak gitu. Supaya kita sama-sama nyaman gitu loh belajar secara offline. Jadi protokol kesehatan terutama masker itu yang paling penting lah. Kalau misalkan cuci tangan atau apa, saya rasa kalau kalian bersih sih ya nggak apa-apa. Kita semua tahu lah ya mana kapan harus cuci tangan, kapan nggak perlu cuci tangan. Tapi kalau masker itu wajib kayak gitu, wajib dipakai dengan benar. Kemudian kalau misalkan nanti hybrid, kan ada yang datang di kelas, terus kan ada yang online kan ya. Kalau misalkan di absen, terus misalkan hadir Bu kayak gitu, nah itu wajib on cam. Jadi tidak boleh lagi off cam terus ngomong kayak gitu, jadi harus on cam ya. Jadi sediakan jangan pakai komputer yang nggak ada kameranya. Kalau misalkan nggak ada webcam ya udah pakai HP gitu ya supaya nanti saya bisa melihat wajah yang ada di rumah gitu. Jadi ini perlu diingat kalau yang online yang melalui Zoom nanti harus on cam kalau lagi berbicara. Kalau misalkan lagi mendengarkan materi, kalian off cam aja nggak apa-apa. Kemudian, nah perkuliahan akan didokumentasikan. Jadi seperti tadi kalian terima notifikasi kalau Zoom conference ini akan direcord dan nanti akan saya upload ya. Gitu. Kemudian peserta HCI wajib mengecek email secara rutin. Jadi misalkan nanti ada pengumuman mendadak ya, kalau kelasnya online asynchronous misalkan ya seperti itu nanti kalian tidak ketinggalan informasi. Ini aja sih rules untuk kelas hybrid supaya perkuliahannya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, ini adalah capaian pembelajaran atau learning outcome dari mata kuliah HCI ini. Yang pertama, mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar dari keilmuan interaksi manusia komputer. Jadi ini bahasa Indonesia dari Human Computer Interaction, interaksi manusia komputer. Konsep dasar tuh artinya teori ya. Jadi nanti akan ada teori yang disampaikan. Nah, itu mahasiswa harus bisa paham konsep dasarnya. Kayak gitu. Yang kedua, mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar perancangan UI. Jadi dalam merancang UI itu bukan hanya misalkan graphic design yang penting, tetapi ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan UX. Nah, UX ini istilah yang populer ya sekarang. Untuk menghasilkan UX atau user experience yang baik. Karena kan experience kan ada yang baik, ada yang nggak baik. Jadi fokusnya supaya UI ini, dengan UI ini, itu nanti akan menghasilkan UX atau experience yang baik. Kayak gitu. Jadi kita bukan mendesain experience, tapi kita mendesain for experience. Kita mendesain yang tujuannya adalah supaya experience usernya itu baik. Kayak gitu. Yang ketiga, mampu mengevaluasi. Jadi nanti kita akan mengevaluasi prototipe gitu, ada tugas untuk mengevaluasi prototipe atau UI ya, menggunakan metode yang akan diajarkan.
Jadi ini adalah inti dari tujuan atau capaian yang ingin dicapai gitu ya dalam mata kuliah HCI ini. Kemudian kita lanjut. Nah, sampai di situ tadi untuk openingnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah cukup jelas. Nah, sekarang saya akan masuk ke pengenalan HCI. Gitu. HCI itu apa sih? HCI itu atau Human Computer Interaction itu adalah sebuah studi, sebuah penelitian atau sebuah disiplin ilmu. Jadi ini satu ilmu gitu ya. Kenapa sih ada HCI? Karena awalnya itu komputer atau produk-produk komputer itu didesain sedemikian rupa untuk fungsi tertentu. Jadi pada saat dikembangkan itu tujuannya adalah untuk memenuhi fungsi tertentu supaya fungsional, supaya bisa mengkalkulasi, supaya bisa input data, supaya bisa menghasilkan, supaya bisa memproses data dan lain-lain. Dan itu yang bisa menggunakan komputer itu hanya orang-orang tertentu, kayak misalkan programmer atau orang-orang yang memang kerja di industri yang menggunakan komputer, kayak gitu. Jadi contohnya kalau kalian ingat ya, interface yang command base, itu kan nggak ada gambarnya, nggak ada pointer device, terus usernya harus mengingat-ingat komen, kayak gitu. Jadi tidak didesain untuk manusia. Tetapi seiring perkembangan zaman, waktu, ada personal komputer, kayak gitu. Komputer mulai diproduksi massal dan digunakan oleh banyak orang. Nah, disitulah human computer interaction ini lahir sebagai disiplin ilmu, bagaimana supaya komputer ini bisa digunakan oleh orang, people, human, gitu, dengan baik gitu ya, supaya komputer ini bisa membantu orang, bukan orang yang harus menyesuaikan dengan komputer. Dia harus belajar komen, dia harus tahu bagaimana input data di punch card, dia harus bisa coding dengan bahasa yang low level kayak gitu. Tapi komputer mulai didesain supaya mudah digunakan oleh manusia. Nah, itu disiplin ilmu HCI. Kayak gitu. Nah, di dalam disiplin ilmu HCI itu terdiri dari disiplin ilmu lain gitu. Jadi HCI itu multidisiplin. Kayak gitu. Bagaimana orang atau user itu berinteraksi dengan komputer. Jadi di dalamnya itu ada kognitif dan lain-lain yang sebentar lagi bagannya akan saya tunjukkan. Kemudian istilah komputer di sini itu luas ya. Kalau zaman dulu mungkin komputer itu dengan manusia itu one on one interaction kayak gitu. Jadi satu komputer, satu manusia. Tapi kalau sekarang bisa bermacam-macam ya. Bisa satu komputer, satu manusia, bisa satu komputer, banyak manusia. Jadi misalkan ikut kelas online, device-nya satu, mahasiswanya banyak. Terus bisa juga satu komputer, satu manusia, tapi manusianya sambil pegang device lain, kayak misalkan handphone, terus smartwatch, TWS gitu ya. Itu semua kan ada komputernya, kayak gitu. Jadi komputer tuh pengertiannya tidak hanya komputer fisik yang ada di meja, tetapi segala device, digital device yang bisa memproses informasi atau data. Kayak gitu. Itulah HCI. Nah, ini adalah disiplin ilmu yang ada di dalam HCI. Ada yang pertama computer science. Tentu saja ada computer science ya, karena kan human dan komputer. Jadi pasti ada computer science di dalamnya. Kemudian ada cognitive science. Cognitive science ini apa? Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan. Karena manusia kan memproses informasi menggunakan tubuhnya, otaknya gitu ya. Jadi tentu punya keterbatasan. Kayak misalkan manusia itu
punya cognitive load, jadi nggak bisa beban kognitifnya tuh tinggi. Terus manusia tuh punya perasaan, punya emotion gitu ya. Jadi dia bisa dibuat happy atau dibuat sedih kayak gitu dengan interaksi. Jadi itu adalah cognitive science, di mana cognitive science itu mempelajari tentang manusia. Kemudian yang terakhir adalah human factors engineering. Nah, ini kaitannya dengan ergonomi. Jadi untuk mendesain suatu produk yang misalkan nyaman digenggam, nyaman dipakai, tidak berat, terus nyaman dipakai di telinga misalkan, kayak gitu ya. Jadi ini adalah multidisiplin ilmu yang ada di dalam HCI, Computer Science, kemudian Cognitive Science, dan juga Human Factors Engineering. Dan 3 hal ini penting supaya ya tujuannya itu tadi, manusia bisa menggunakan komputer itu dengan usability ya. Kalau zaman dulu, tahun 90-an, nah itu HCI lahir, itu yang penting adalah usability. Bagaimana orang tuh bisa menggunakan komputer dan kawan-kawannya itu dengan mudah, dengan usable gitu ya. Kalau sekarang itu lebih ke experience. Percuma kalau usability-nya tinggi, tetapi orang nggak mau pakai karena alasan tertentu. Jadi misalkan ini bagus, usable, tapi nggak memberikan benefit gitu loh ke aku. Aku mending pakai aplikasi lain yang sudah terkenal misalkan gitu. Atau oh teman-teman banyak pakai ini, ya aku pakai ini saja. Kayak gitu ya. Kemudian multidisiplin yang lain. Nah, sekarang saya mau putar satu video tentang produk ini ya, game gabungan dari Lego dan juga aplikasi AR di HP untuk memainkan game tersebut. Nah, nanti kalian bisa jawab disiplin ilmu apa saja sih yang diperlukan untuk menciptakan produk ini. Saya putar sekarang ya. Ya, gimana? Kira-kira bidang ilmu apa saja? Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Wah, ini iklannya ya, siapa yang main ini? Oke, jadi gimana? Disiplin ilmu apa saja ya yang kira-kira diperlukan untuk membuat produk ini? Saya izin menjawab, Bu. Ya, sorry. Saya, Muhammad Askar. Ya, ya. Untuk teknologi AR sendiri mungkin butuh disiplin ilmu computer science ya. Karena Ya, untuk computer science. memprogram itu semua. Mm-mm. Dan juga human factor engineering pastinya. Ya. Mm-mm. Sudah. Ya, betul ya. Jadi ada ini ya, untuk AR-nya itu masuk ke ranah computer science. Terus untuk benda yang digenggam, kayak misalkan Legonya, HP-nya, itu human factor engineering. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Untuk game desainnya, terus apa? Animator, 3D modeler,
UI design, UX design, banyak ya. Game design sendiri juga ada sisi psikologinya, terus software engineering. Jadi ini adalah satu produk yang dalam pengembangannya itu nggak mungkin menggunakan satu disiplin ilmu atau dari orang yang hanya mempunyai satu latar belakang keilmuan ya. Pasti dari banyak bidang ilmu. Oke, kalau gitu saya akan melanjutkan. Nah, sekarang istilah tentang UI dan UX. Apakah UI dan UX ini sama? Sama atau beda ya kira-kira? Beda. Beda ya. Ada yang bisa menjelaskan bedanya? UI itu user interface, UX itu user experience. User interface biasanya kalau bahasa Indonesia antar muka. Interface antar muka. Boleh izin menjawab, Bu? Ya, silahkan. Oh ya, kalau UI itu lebih fokus ke tampilan aplikasinya. Kalau UX itu lebih fokus ke seperti pengalaman user atau apa ya, kayak perasaannya gitu. Ya, sorry ini siapa yang menjawab kok nggak kelihatan ya? Oh, Vincent, Bu. Oh, Vincent ya. Oke, thank you Vincent. Vincent siapa? Kurniawan Hadinata, Bu. Oh iya, oke, thank you Vincent Kurniawan. Ya, betul ya katanya Vincent. Kalau UI itu kan fokus ke user interface-nya, layout-nya, penataannya. Tapi kalau UX itu experience-nya atau pengalamannya. Betul ya. Jadi UI, UX, UI atau slash UX ini bukan UI atau UX, tapi mereka merupakan sesuatu yang berbeda. Kalau UI itu interface-nya, jadi bisa webnya, terus penataan tombolnya, layout-nya, warnanya, kayak gitu. Atau misalkan virtual assistant, nah itu kan voice interface. Bisa juga VR. Terus apalagi? Interface apalagi ya? Ya itu pokoknya interface-nya kayak gitu. Bagaimana interface itu bisa tampil baik, bagaimana sound interface atau virtual assistant itu bisa suaranya terdengar jelas, bisa memproses bahasa natural dengan baik. Nah, itu interface-nya kayak gitu. UI is the point of interaction. Jadi, dia adalah suatu titik di mana manusia dan komputer itu bisa berinteraksi, nih ya, between the user and a digital device or product. Kalau UX itu adalah seberapa mudah atau susah untuk berinteraksi dengan user interface elemen tersebut. Jadi bisa jadi UI-nya tuh bagus, layout-nya indah, tetapi usernya tuh nggak tahu bagaimana caranya belanja dengan cepat, kayak gitu ya misalkan. Contohnya kayak gini, kalian kan sudah familiar dengan M-Banking ya, jadi kalian bisa transfer, kalian bisa lihat saldo, kalian bisa bayar kartu kredit, itu pakai HP. Nggak perlu lagi ke ATM atau pakai web lagi, jadi sudah pakai mobile. Kayak gitu. Nah, bagus nih, wah bagus sekali ya ini, fontnya, tampilannya, warnanya bagus. Tapi kalian suatu kali pergi ke mall, terus kalian mau bayar sesuatu pakai QRIS misalkan. Nah, kalian pakai M-Banking itu kalian kesusahan. Aduh, menunya ini di mana ya kayak gitu. Scroll atas, scroll bawah, buka hamburger menu, kok nggak ada di mana ini. Nah, itu adalah UX-nya. Terus user tersebut bisa punya pengalaman. Oh, gimana sih ini kok menyusahkan pakai bank ini, aku mau ganti bank lain aja. Nah, itu adalah pengalaman ya. Pengalaman tersebut membuat user itu bisa menggunakan aplikasi itu lagi atau tidak menggunakan aplikasi itu lagi, bahkan mempengaruhi orang lain untuk pakai atau mempengaruhi orang lain untuk tidak pakai.
Jadi di situ hal yang pentingnya. Kenapa kok kita nggak boleh fokus ke UI saja? Karena tampilan yang indah itu belum tentu menyenangkan untuk dipakai, belum tentu experience-nya itu baik. Kayak gitu. Terus misalkan lagi game gitu ya, UI-nya bagus kayak gitu. Saya nggak tahu kalian suka main game apa. Game juga genrenya macam-macam ya, ada party game, ada RPG dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalkan animasinya bagus, rendernya bagus, karakternya bagus, tetapi game itu tuh kayak terlalu mudah gitu aja deh, terlalu gampang. Jadi kayak ini apa sih? Aku main game lain aja, nggak ada tantangannya sama sekali. Itu juga mempengaruhi kayak gitu. Jadi itulah bedanya UI dan juga UX. UX sekarang ini penting karena kalau experience dari user itu tidak baik, maka yaitu tadi akan menghasilkan dampak yang positif maupun negatif bagi perusahaan, bagi orang-orang yang membuat produk interaktif tersebut. Jadi kita harus mendesain for user experience. Kita harus tahu user itu maunya apa, karakteristik user seperti apa, sehingga produk yang kita buat ini bisa membuat dia itu memiliki pengalaman yang baik, bisa puas, senang, bangga. Bangga itu juga penting loh. Jadi bagaimana suatu produk itu bisa membanggakan yang memakainya kayak gitu. Bisa membuat orang itu merasa nyaman, bisa membuat orang itu merasa percaya diri, itu juga bisa. Kan bisa dilihat ya, kita terkadang suka menggunakan suatu aplikasi karena kita dibuat bangga. Contoh misalkan kalian belanja online, lalu kalian bisa bayar pakai apa pay later atau apa gitu ya. Lalu ada feedbacknya, wah kamu telah berhasil menggunakan pay later, keren misalkan gitu, dipuji keren gitu. Itu merupakan apa ya? Memberikan kesenangan pada human bahwa dia itu senang dipuji kayak gitu. Jadi itulah UX yang bisa dirancang dalam suatu produk supaya bisa memberikan pengalaman yang baik kepada usernya. Jadi sekali lagi UI dan UX itu merupakan hal yang berbeda. Nah, istilah UX itu baru populer beberapa tahun terakhir ya. Bahkan kalau kalian tahu di job street gitu, di lamaran pekerjaan, ada satu title pekerjaan yang spesifik namanya UX researcher, UX designer, kayak gitu. Karena memang hal itu penting untuk supaya produk yang dibuat ini bisa sukses, produk apapun ya, bisa produk yang digital maupun non-digital. Jadi UX itu penting. Tapi UX ini sebenarnya muncul itu tahun 90-an. Jadi bukan istilah yang baru, sudah sejak tahun 1990 istilah ini ada gitu ya. Dan istilah tersebut diciptakan oleh seseorang yang bernama Don Norman. Dia adalah cognitive scientist dan juga co-founder dari Nielsen Norman Group Design Consultancy, yang dia pertama kali yang menciptakan istilah user experience di akhir tahun 1990. Dan ini buku yang dia tulis pada saat itu ya, The Design of Everyday Things. Nah, kalau kalian lihat di covernya, ini adalah Impossible Teapot, karena memang gimana, ini teapot ini cantik tapi impossible kayak gitu. Kalau ini arahnya ke everyday things ya, tidak hanya produk digital, tetapi untuk barang-barang sehari-hari yang digunakan oleh manusia. Bagaimana ketika seseorang berinteraksi dengan barang tersebut, dengan kursi, dengan meja, dengan teapot, dengan gelas, orang itu bisa memiliki experience yang baik maupun yang buruk, sehingga akhirnya kalau experience-nya baik, dia akan menggunakan terus-menerus. Kalau experience-nya tidak baik, maka barang tersebut akan disimpan ataupun dibuang. Gitu ya. Dan Don Norman berkata, user experience encompasses, jadi meliputi seluruh aspek dari interaksi end user dengan company, dengan perusahaan, dengan jasanya, dan dengan produknya. Jadi nggak cuma produk aja, tetapi juga dengan perusahaan dan layanannya.
Jadi contoh misalkan ada produk Apple, iPhone lah ya. Kalau kalian tahu produk iPhone, itu kan kalau pengguna iPhone pasti mengerti experience-nya tuh beda dengan produk Android atau yang lain-lainnya gitu ya. Walaupun speknya tinggi, misalkan, ini apa ya, RAM atau ROM ya. Sorry, bukan RAM, tapi ROM atau hard disk ya, 1 tera kayak gitu. Punyamu Apple sudah mahal, cuman 256 lagi, apa itu misalkan kayak gitu. Tapi di sini yang kenapa orang beli Apple? Karena beli experience-nya. Apple tuh menyediakan apa ya, integrasi antara produk Apple lain itu yang seamless, yang mulus gitu loh. Jadi mereka beli experience, bukan spek yang tinggi atau apa megapiksel kamera yang tinggi ataupun lainnya, tapi yang dibeli adalah experience-nya. Jadi produk Apple itu adalah produknya. Kemudian layanan. Jadi misalkan kalian masuk ke websitenya, kalian lihat websitenya gitu. Jadi makanya kalau produk Apple, websitenya itu juga harus bagus gitu ya. Kalian mau beli produk lain, oh ada AR view-nya, oh iklannya bagus, oh aku mau beli yang ini. Ketika kalian beli, kalian disajikan layanan pembelian itu yang mudah misalkan. Wah mudah, wah free shipping lagi. Bisa dikirim free dalam waktu 3 hari. Wah ini servisnya bagus sekali. Jadi selain experience yang bagus dengan produk, juga experience-nya bagus dengan layanannya atau servisnya kayak gitu. Kemudian kita lihat produk-produk Apple yang lain. Kalau kita bisa lihat distributor Apple, toko-tokonya itu didesain dengan mewah demikian rupa. Jadi Apple ini memiliki brand image kalau dia ini produk yang bagus gitu ya, produk yang di mata masyarakat ini adalah produk yang ya produk eksklusif kayak gitu loh. Nah itu, jadi semuanya. Jadi kalau misalkan kita mendesain suatu produk, suatu layanan, itu harus terintegrasi semuanya. Kayak gitu. Jadi user experience itu tidak hanya ke produk, tetapi ke semuanya. Ke perusahaan, ke layanan, dan lain-lain. Nah ini detailnya ya. Detail dari apa itu UI dan juga UX. Kalau kalian lihat kebanyakan istilah-istilah ini nanti yang akan kita bahas di dalam HCI. Jadi kalau UX itu mengacu ke pemikiran kreatif, bagaimana kita sebagai desainer memahami user, menganalisis masalahnya, menciptakan ide, kemudian baru memberitahu tim UI, hey UI, kamu bikin yang kayak gini loh supaya mendukung ide-ide ini kayak gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh UX designer adalah research. Kita harus research, tentunya dengan respondennya adalah user dan lingkungannya. Kemudian hasil dari research itu dianalisis, kayak gitu. Dianalisis kira-kira kita bisa membuat solusi apa dari permasalahan tersebut. Analisis permasalahannya dulu ya. Jadi dari research itu identifikasi masalahnya apa saja, apa yang membuat user itu sedih, atau apa yang membuat user itu tidak menggunakan produk ini. Kemudian dari analisis itu kita membuat desain. Bagaimana kalau desainnya seperti ini, desain A seperti ini, desain B seperti ini, desain C seperti ini, kayak gitu ya. Kemudian dieksekusi. Lalu baru pindah ke UI. Jadi contohnya kayak gini ya, kalian mau mendesain suatu platform untuk para UKM itu mendisplay produknya misalkan. Nah lalu target pembelinya siapa? Usernya siapa? Oh tentu usernya ya si pemilik UKM tersebut. Bagaimana mereka tuh bisa upload produknya dengan baik, bagaimana dia bisa menuliskan deskripsi dengan baik, bagaimana dia bisa melihat seluruh kategori produk dengan baik. Nah, kita harus memahami user, pemilih UKM ini orang-orang seperti apa? Apakah mereka familiar dengan online shopping? Apakah mereka familiar untuk memiliki toko online? Misalkan kayak gitu. Kemudian step by step untuk upload produk yang baik itu bagaimana? Apakah fotonya dulu? Apakah nama produknya dulu? Apakah perlu tutorial? Apakah perlu video tutorial dulu? Apakah tutorialnya
step by step di aplikasi, dan seterusnya. Kita harus memahami usernya. Karena apa? Misalkan kalau kita nggak paham user, kita cuma mendesain, kita mau yang canggih deh, kita mau ada fitur AR gitu. Jadi produk UKM-nya bisa dilihat di meja calon konsumen gitu ya. Oh, ini ada produk ini di sini dan seterusnya. Tapi bagi penjual produk UKM, dia nggak ngerti gimana sih caranya upload produk, gimana caranya ini dan itu, maka ya tidak akan terpakai produk ini. Jadi user research itu penting, lalu dianalisis apa saja permasalahannya. Oh, permasalahannya mereka tidak familiar pakai produk digital, mereka tidak familiar dengan penggunaan website dan lain-lain, maka harus ada bantuan dari aplikasi untuk supaya para pemilik UKM ini bisa upload produknya dengan baik gitu ya, dengan cepat. Kemudian idenya seperti ini, jadi di sketsa dan lain-lain, baru dieksekusi ke tim UI. Jadi tim UI terima briefing dari tim UX, kemudian UI mendesain layout-nya, kemudian bagaimana supaya nama produk ini terlihat menonjol, bagaimana tombol upload ini kelihatan prominent gitu ya, supaya usernya tuh nggak bingung cari ke sana kemari, terus bagaimana user itu bisa dengan mudah delete produknya. Jadi kalau sudah input, upload, salah, aku mau delete, nah bisa delete dengan mudah, kayak gitu ya. Ini adalah gambaran bagaimana tim UX dan tim UI ini bekerja dengan berbeda kayak gitu. Kemudian tim UI mulai membuat prototipe, lalu prototipe tersebut mulai diberikan ke calon user testing. Disuruh coba, oh ternyata kurang ini itu, lalu dibenerin lagi. Sampai jadi produk akhir yang sesuai. Jadi nanti semua istilah ini akan dipelajari ya di dalam HCI. Nah, kemudian saya punya pertanyaan. Kira-kira, nggak jadi deh, sudah ada jawabannya. Jadi gini, ini ada interface kiri dan kanan. Yang kiri, yang ini kurang baik. Yang kanan ini baik. UI-nya sama ya, tetapi dengan UI yang sama ini, dengan perbedaan cara input angka, itu bisa menghasilkan UX yang berbeda. Gitu. Kenapa ya kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh izin menjawab, Bu? Ya, silakan Rara. Kalau yang sebelah kiri itu terkesan pada usernya itu terlalu ribet karena harus mengeklik tombol angka dulu, sedangkan di kanan tuh sudah langsung disajikan dengan tombol angka saja tanpa huruf-huruf gitu, Bu. Terima kasih. Ya, thank you Rara, jawabannya bagus ya. Ribet itu kata kuncinya, apalagi generasi kalian ya, kayak gitu. Yang ingin serba cepat kayak gitu. Misalkan order apapun, pengennya pokoknya next, sudahlah, selesailah. Ngapain sih pakai ribet kayak gitu. Ini simple, tetapi kalau tidak dibenerin, maka produk ini akan ditinggalkan kayak gitu ya. Dia akan memberikan experience yang kurang baik kepada user. Nah, kalau yang ini itu betul Rara, dia harus ribet, harus tekan tombol angka dulu, lalu tombol angkanya kecil-kecil lagi kayak gitu. Kemudian balik lagi ke sini untuk ngisi yang lain misalkan. Tapi kalau yang kanan, begitu dia kursornya mengarah ke sini, maka langsung ada angka yang besar-besar. Dan ini layout-nya numerik ya, sesuai dengan layout telepon misalkan gitu. Jadi untuk posisi angkanya sudah nyaman untuk diketik dan lebih cepat kayak gitu. Karena user sekarang ini inginnya serba cepat. Nah, itu ya, hal kecil tetapi bisa menyajikan experience yang berbeda. UI-nya sama loh ya. UI-nya sama tetapi experience-nya bisa berbeda. Nah, sekarang prompt ini. Nah, ini ada 2 prompt. Kira-kira bagus yang mana ya? Yang atas atau yang bawah?
saya jelaskan dulu, ini adalah form untuk konfirmasi, misalkan user mau empty trash gitu ya, atau clear recycle bin ya, empty recycle bin. Nah, lalu kan ada konfirmasinya, ada prompt untuk konfirmasi. Prompt konfirmasi manakah yang lebih baik? Kalau Izin menurutku ada menjawab. yang perusahaan empty Ya, trash. silakan. Oh ya, Paulus saja. Oh, oke. Kalau aku empty trash lebih Ya. jelas gitu. Ya. Ya, betul. Terima kasih, Paulus. Dan tadi Vincent mau jawab yang mana? Yang Izin menjawab. Yes, saya setuju dengan yang empty trash karena ini adalah form untuk konfirmasi ulang. Ya. Jadi kalau tombol OK kayaknya kurang deh. Mending kalau double check diganti empty trash aja. Ya, betul ya. Oke, terima kasih Vincent dan Paulus. Jawabannya benar yang bawah ya. Terus lebih jelas tadi katanya Paulus dan katanya Vincent, lebih baik dijelaskan daripada cuma sekedar oke. Ini menyangkut ke cognitive science yang tadi. Karena kalau pakai produk digital, orang tuh kan cenderung suka cepat-cepat gitu ya. Dan kalau misalkan yang atas, kita bahas yang atas dulu, misalkan form konfirmasi yang atas, ini kan terlihat seperti form biasa, prompt ya, terlihat seperti prompt biasa, tidak ada warning, kemudian default button-nya ini adalah oke. Jadi kalau user lihat ini secara at a glance gitu ya, user tuh akan merasa, oh ini adalah sesuatu yang tidak berbahaya ya, menghasilkan sesuatu yang tidak berbahaya, terus ada tulisan oke. Jadi kalau user melihat kata oke, dia akan berpikir everything's okay. Jadi ya nggak apa-apa, kayak gitu. Sedangkan yang bawah, ini secara jelas, secara visual, itu menunjukkan at a glance bahwa ini adalah warning. Warning loh ya, ini nggak bisa diulang ya. You cannot undo this action. Kalau sekali empty ya empty. You cannot undo, kayak gitu. Kemudian, default button-nya itu lebih jelas, empty trash rather than okay. Jadi ada golden rules atau heuristik di HCI itu adalah recognition rather than recall. Kalau ini user recognize, dia mengenali aksi ini. Oh, aksi saya adalah empty trash. Kalau yang atas, user harus recall. Oke, ini apa ya? Saya mau ngapain ya tadi ya? Jadi harus recall. Oh, oke, saya mau empty trash. Nah, interface yang baik itu adalah yang mengurangi cognitive load. Jadi yang bagus itu adalah yang bawah. Tidak membuat user tuh mengingat-ingat dia mau ngapain, tetapi membantu user memperjelas kepada user, oh kamu nih mau empty trash kayak gitu ya. You want to empty trash and you cannot undo this action. This is a warning kayak gitu, bukan sekedar prompt. Kalau yang atas at a glance ini bukan warning, everything's okay. Dan ketika user kan maunya cepat-cepat ya, mengklik okay di sini, maka ya udah hilang. Terus loh apa biasanya ngomong loh mateng gitu, kehapus semua misalkan kayak gitu ya, terus nggak bisa diundo lagi, dia mau cari file yang sudah di delete dia nggak double check lagi gitu loh. Tapi kalau yang bawah ada warning gini, user akan double check gitu ya, aduh ini ada yang penting nggak ya, dia akan double check lagi kayak gitu. Kalau yang atas dia tidak memaksa user untuk double check, sehingga kalau sudah oke ya udah dia nggak bisa mengakses apa yang sudah dihapusnya. Jadi ini adalah layout UI yang sama, walaupun visualnya beda ya, ini ada tanda warningnya, tetapi kalau secara experience, prompt ini membantu user untuk double check sebelum dia benar-benar empty trash. Berikutnya, nah ini ya, siapa yang suka pakai virtual assistant? Oke Google, resepnya apa ya buat bikin telur ceplok? Oke Google, tolong tunjukkan resep masak air panas. Gitu. Siapa yang suka pakai voice assistant atau simple? Oke Google, tolong ingatkan saya untuk kuliah ya besok jam 7. Nah itu virtual assistant. Jadi kayak kita punya asisten tapi
virtual ya, ada Siri, ada Oke Google, ada macam-macam. Nah, ini skenarionya seperti ini. Misalkan seorang user hari Senin jam 7, hari Senin jam 7 malam, dia bilang ke Siri, Siri, please set alarm for tomorrow morning at 7:30 kayak gitu. Maka Siri akan membuatnya untuk hari Selasa jam 7:30. Nah, gimana kalau orang tersebut pada hari Senin dia kerja atau main game gitu ya sampai larut malam, terus tiba-tiba sudah jam 12:15 gitu. Berarti kan kalau jam 12 malam lewat 15, harinya kan sudah ganti kan hari Selasa. Terus usernya bilang, Siri, tolong set alarm buat besok ya jam 7:30. Kalau sistem yang berfungsi dengan normal, maka sistem tersebut dari hari Selasa, besoknya pasti Wednesday kan, pasti Rabu jam 7:30, dan usernya nggak sadar kalau dia tuh error gitu ya. Ini sudah larut malam bahkan sampai besoknya. Jadi kalau dia bilang besok pagi, dia tuh nggak sadar kalau itu sudah hari Selasa, kayak gitu. Nah, ketika sistem itu dibuat cuman fungsinya saja, tetapi tidak memahami user, maka ya udah sistem akan set besok karena itu sudah lewat hari, sudah hari Selasa, maka alarmnya jadi besok Rabu. Kemudian Selasa pagi alarmnya nggak bunyi. Loh, aku kan sudah set alarm. Oh iya ya, itu sudah larut malam. Ya sudah, akhirnya dia terlambat kerja atau terlambat ngapain. Hanya karena dia nggak sadar kalau kebiasaannya itu sudah lewat tengah hari. Nah, aplikasi atau produk yang didesain dengan memahami user, misalkan dia memahami user, kalau user zaman sekarang itu suka bekerja atau belajar atau main game sampai larut malam lewat hari. Sehingga dia masih berpikir bahwa jam 7 paginya itu adalah besok, karena dia belum tidur, kayak gitu. Maka ketika sudah lewat hari, tengah malam, saat dia bilang ke virtual assistant, Siri tolong dong bangunin aku besok pagi jam 6:30, maka Siri akan mengkonfirmasi, do you mean this morning or tomorrow morning? Kayak gitu. Jadi simple konfirmasi seperti itu dengan memahami user, maka user itu akan terbantu untuk menjalani kehidupannya sehari-hari dengan lebih mudah. Dan itu akan menimbulkan experience yang baik. Oh iya ya, ini sudah lewat tengah malam, aku harus segera tidur, misalkan seperti itu. Atau dia akan merasa, oh iya ya, ini tuh sudah lewat hari, berarti this morning, not tomorrow morning, kayak gitu. Jadi itu simple, memahami user, memahami kebiasaannya, memahami dia errornya bagaimana, sehingga suatu produk itu bisa didesain untuk membantu user. Membantu user mengatasi error, membantu user untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, good UI does not always produce good UX. Karena good UI itu bisa dari layout yang bagus, tampilan yang indah, terus virtual assistant yang suaranya bagus, bisa mengerti bahasa manusia, kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk memahami UX, you have to feel it, use it, experience it to describe a UX. Katanya Pak Andre ya. Katanya Pak Andre, saya ketik di sini. Jadi kalau misalkan memang mau tahu UX-nya itu baik atau tidak, harus dites, harus dipakai dulu supaya tahu experience-nya bagaimana. Jadi itu pentingnya evaluasi. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai UI UX. Sekarang kita ke prototyping. Jadi nanti di perkuliahan HCI ini kita juga akan membuat prototype. Apa sih prototype itu? Prototype itu adalah proses untuk menciptakan versi draft. Versi draft itu mock-up gitu ya dari desain kita, dari suatu produk yang kita desain. Yang memungkinkan kita untuk mengeksplor ide. Jadi kita bikin banyak draft untuk eksplorasi ide dan juga untuk menunjukkan tujuan di balik fitur-fitur dari konsep desain kita kepada user maupun kepada stakeholder sebelum kita benar-benar implementasi kayak gitu. Bayangkan kita sudah
implementasi, tapi ternyata ada yang harus dirubah. Maka kita harus membuang apa yang sudah kita kerjakan. Tetapi kalau kita bikin versi draft itu kan coret-coretan ya, atau ibarat mock up kayak gitu, bukan produk aslinya. Maka kalau tidak dipakai, ya sudah dia akan di-discard dengan cepat kayak gitu. Cepat dibuat, cepat di-discard. Jadi sebelum kita menginvestasikan waktu dan biaya itu ke pengembangan. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Sebentar ya, saya Oke, saya kembali lagi. Dan prototipe ini karakternya adalah cheap and quick, murah dan juga cepat. Murah itu maksudnya tidak ada banyak tenaga yang terpakai, kemudian bahannya juga murah, waktunya juga cheap ya. Cheap itu ya tidak mahal, inexpensive. Ini ada pertanyaan di chat, apakah prototyping seperti memakai Figma? Ya, Figma itu juga suatu platform untuk membuat prototype. Prototipenya bisa low fidelity, bisa high fidelity. Ya, betul ya, pakai Figma. Fokusnya adalah untuk mengeksplorasi beberapa ide desain yang berbeda. Jadi misalkan kita mau bikin yang tadi itu ya, aplikasi online shop untuk para penjual UKM bisa showcase produknya. Maka kita buat prototype. Ide pertama, bagaimana kalau para orang UKM itu upload foto dulu. Karena biasanya kalau mau menunjukkan produk, dia akan foto, lalu dia akan kirim ke temannya. Oke, didesain, tombol upload-nya di tengah, tombol upload-nya di kiri, terus nanti draft image-nya ada di kanan, atau tombol upload-nya di bawah, nama produk di atas. Nah, itu beberapa ide desain itu dibuat prototipenya, kemudian dites gitu loh, bagaimana para, misalkan A/B test ya, jadi kelompok ABC, mana yang lebih cepat, mana yang lebih mudah. Jadi kita membuat versi draft-nya, lalu dilihat, kira-kira para penjual UKM ini lebih, waktu yang digunakan untuk komplit upload produk itu lebih cepat yang ini, maka desain inilah yang nanti akan diimplementasikan. Kayak gitu. Jadi itulah fungsi dari prototipe ya, supaya kita bisa mengetes ide dengan cepat. Kemudian, nah ini adalah prototipe yang nanti akan kita buat. Yang pertama paper prototype. Nah, paper prototype ini quick and cheap. Kenapa kok quick and cheap? Karena kita pakai kertas. Biasanya kalau kita punya ide tersebut muncul, kalau nggak cepat-cepat dituangkan, maka ide tersebut akan hilang. Makanya kalau kita punya kertas, bolpen, ketika punya ide, cepat-cepat digambar, baru nanti dibuat versi yang digitalnya, kayak gitu. Jadi ini adalah paper prototype, kita cuma perlu kertas dan juga pensil, kita nggak perlu keahlian menggambar seperti menggambar realis gitu ya, kita cukup, kalau gambar gini bisa kan gambar kotak-kotak, terus kita gambar icon sederhana untuk menuangkan ide kita. Nah itu paper prototype. Lalu yang kedua, contoh sebelah kanan, ini adalah wireframe atau low fidelity prototype. Kenapa disebut wireframe? Karena dia cuman garis-garis saja, tidak ada font yang, maksudnya tidak ada pemilihan font yang spesifik, tidak ada pemilihan gambar yang spesifik, kemudian color identity dari perusahaan itu belum ada, jadi cuman wire aja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya prototipe ini digital, jadi ketika digunakan untuk testing, dia itu sudah responsif gitu loh, diklik dia pindah ke halaman ini, kemudian di scroll dia juga bisa, tetapi
dia tetap low fidelity. Karena apa? Karena wireframe, cuman garis-garis aja gitu. Belum ada warna-warni, belum ada font, belum ada tampilan desain grafis tertentu, elemen desain grafis final yang ada di sini. Jadi, untuk low fidelity prototype ini juga masih tergolong cepat untuk membuatnya. Lalu, ketika prototipe ini sudah selesai dibuat, sudah selesai di testing, dan hasilnya user lebih efisien bekerja ketika menggunakan prototipe C misalkan, baru prototipe C ini dibuat ke versi yang high fidelity. Ini ya, ini adalah high fidelity prototype di mana look and feel-nya itu seperti produk final. Gitu. Jadi tidak biru-biru kayak tadi atau mungkin abu-abu atau hitam putih, tetapi sudah ada warnanya, sudah ada gambar-gambarnya, sudah ada bentuk button yang final. Jadi ini digunakan juga untuk mengetes kayak gitu. Bagaimana reaksi user ketika melihat produk ini kayak gitu. Look and feel-nya tuh sudah kayak final kayak gitu. Tapi apa ekspresi user? Jadi misalkan ngecek ini kok kelihatan kayak murah ya misalkan, maka secara layout, secara desain grafis itu diperbaiki lagi sehingga nanti produk finalnya itu tinggal mengambil dari prototipenya saja. Kayak gitu ya, itu adalah prototype. Lalu kenapa sih why bother prototyping? Kenapa kita repot-repot bikin prototype? Nah, karena dengan prototype ada 4 alasan ini ya. Alasan yang pertama, time and cost saving. Kenapa membuat prototype itu justru menghemat waktu dan biaya? Ya karena itu tadi, kita nggak perlu langsung buat implementasi asli, aplikasi yang sesungguhnya, karena kan kalau develop aplikasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit, kalau misalkan tidak efektif atau ada perubahan, maka kan ngerombak semua, itu sama aja kayak bikin ulang. Jadi, ketimbang buang-buang waktu untuk bikin ulang, mending bikin prototipe yang lebih cepat, lalu kita bisa validasi, nih ya, kita bisa validasi atau kita bisa menunjukkan desain intent ke stakeholder sebelum kita bikin aslinya. Jadi kita validasi ke user atau kita bikin desain intent. Oh ini loh Pak, saya punya ide desain seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Kalau stakeholdernya tidak suka, maka ya sudah, kita nggak usah implementasi. Kan kita cuma bikin prototype. Prototype kan memang untuk itu. Kemudian, dengan prototype kita juga akan memperoleh feedback. Nah, feedback ini penting ya, karena kita kan mendesain untuk user, jadi kita punya feedback dari user. Feedback dari user tuh mahal loh, karena kan kita pengen tahu mereka itu seperti apa, feedbacknya seperti apa, sehingga feedback tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki desain. Nah ini ya untuk user testing. Jadi prototype itu digunakan untuk mengetes user seberapa usable dan seberapa sih nilai produk ini di mata end user. Jadi itu adalah fungsi dari prototype. Jadi ngapain sih repot-repot prototyping? Justru dengan prototype itu nanti kita nggak akan kerepotan di akhir. Kemudian evaluasi. Nah, ini adalah topik terakhir dari HCI, evaluasi ya. Evaluasi ini penting untuk mengetes usability dan fungsi dari produk yang kita desain. Kita bisa evaluasi pada tahapan ide, kita bisa evaluasi pada tahapan akhir. Jadi di setiap tahap desain, low fidelity, high fidelity, kita akan lakukan evaluasi. Nah, kalau kita lihat gambar di depan, evaluasi itu bisa dilakukan di lab seperti ini control lab, atau di field study, jadi di lingkungan asli. Kalau ini kan wanita ini menggunakan aplikasi, lalu ini ada webcam untuk melihat raut wajahnya, kayak gitu. Untuk dipelajari apakah dia kesulitan, apakah dia bosan, apakah dia mudah atau senang gitu ya menggunakan
produk ini, kenapa sih kok perlu dikasih webcam dan sensor di mana-mana? Karena kan kita desain for experience. Bagaimana experience wanita ini? Kan wanita ini mewakili user ya, responden ini mewakili user. Kalau dia merasa senang, merasa puas, maka desain ini bisa diterapkan karena kan kita mau mendesain experience kayak gitu. Jadi ini untuk mengecek bagaimana experience wanita ini dalam menggunakan aplikasi. Kalau yang ini itu bagaimana produk itu digunakan dalam lingkungan nyata. Jadi misalkan outdoor, terus dengan kondisi lapar mungkin ya. Nah, sekarang kalau kalian makan di restoran kan menunya sudah menu digital ya. Ada menu digital. Gimana sih orang lihat menu digital kayak gitu? Ada yang mungkin aslinya buku menunya besar kayak gitu, terus didigitalkan. Jadi scan QR, milih menu, aduh kecil gitu ya. Jadi kita harus rada susah gitu lihatnya. Ada juga yang bisa order dengan scan gitu. Jadi scan kita bisa order dengan device milik kita. Nah, itu di testing di lingkungan nyata. Dalam kondisi lapar, mungkin dalam kondisi ibu-ibu anaknya 5 gitu ya, kecil-kecil, bagaimana kayak gitu. Bisa nggak sih order dengan menggunakan aplikasi? Kayak gitu. Jadi ada 2. Yang pertama di lab seperti ini, yang kedua adalah di lingkungan nyata. Kemudian ada juga metode evaluasi yang dilakukan oleh expert, namanya heuristic evaluation. Jadi ini adalah suatu inspeksi dari usability, dari suatu komputer software atau aplikasi HP ya, mobile, untuk membantu mengidentifikasi masalah usability dari suatu user interface. Dan ini adalah 10 heuristik yang akan dicek pada produk atau aplikasi tersebut. Gitu. Yang pertama visibility of system status, yang kedua match between system and real world. Jadi satu persatu kayak gitu. Misalkan oh ada problem di visibility of system. Tombol ordernya itu berdekatan dengan menunya, menu paling akhir. Jadi user tuh kesusahan menemukan tombol order misalkan gitu. Oh, ada permasalahan di nomor 1 misalkan. Terus nomor 3, user control and freedom. Jadi ini tuh user bisa dengan bebas undo, delete, pokoknya dia bisa step back gitu ya ke action yang sudah dia lakukan. Jadi kayak misalkan dia sudah terlanjur order, dia bisa cancel. Kalau dia sudah terlanjur masukkan ke keranjang, dia bisa delete, dia bisa ubah jumlah. Misalkan dia masukkan ke keranjang, lalu dia bisa menaik turunkan jumlah makanan yang dipesan, misalkan kayak gitu. Jadi misalkan, oh ternyata ditemukan user tidak bisa mengubah jumlah makanan yang dipesan. Nah, berarti ada isu di nomor 3. Kemudian konsistensi and standard. Ini ada internal konsistensi dan eksternal konsistensi. Jadi ada heuristiknya. Lalu UX expert atau usability expert, dia akan mengecek ada usability problem nggak sih, kayak gitu. Kalau ini, evaluasi ini dilakukan tanpa user. Kalau yang tadi, nah ini kan dilakukan dengan respondennya calon user. Tapi kalau yang ini dilakukan oleh expert ya, bisa dilakukan sendiri. Lalu error prevention, apakah produk itu sudah menyediakan error prevention sehingga user itu nanti errornya minimal. Terus apakah fleksibel, apakah desainnya tuh estetik gitu ya. Jadi dilihat apakah sudah sesuai prinsip desain, apakah layoutnya, alignment-nya rapi, apakah font-nya sudah sesuai, dan seterusnya. Lalu apakah sistem bisa membantu user dengan error, dan lain-lain. Jadi dengan heuristik ini akan dicek apakah ada usability problem. Kalau ada didokumentasikan, lalu nanti akan dibenerin. Nah, ini ada 3 macam ya evaluasi. Tadi di lab, di lingkungan asli, lalu heuristik tanpa user. Oh, sorry, ternyata yang tadi bukan terakhir. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang interaction design.
Jadi nanti dalam mendesain kita akan pakai framework atau model yang namanya interaction design. Jadi mendesain interaksi. Apa sih itu interaction design? Interaction design itu adalah suatu framework atau model ya untuk bagaimana kita mendesain produk interaktif. To support the way people communicate and interact with their everyday and working lives. Jadi bagaimana kita mendesain sesuatu untuk mendukung bagaimana orang itu ya dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana orang itu belajar, shopping, entertaining, terus bagaimana orang itu pokoknya melakukan kehidupan sehari-hari. Itu ada modelnya namanya interaction design. Dan interaction design ini juga mencakup ilmu-ilmu berikut, kayak gitu, termasuk HCI. Jadi HCI pakai framework-nya dari interaction design. Desain film juga gitu, pakai interaction design. Terus cognitive science design juga pakai interaction design. Computer science interaction design. Human factor interaction design. Jadi ini model yang dipakai. Supaya nggak bingung, modelnya seperti ini. User-centered. User-centered itu adalah desain yang iteratif. Jadi setiap kali mendesain, itu nanti akan iteratif atau bisa kembali lagi. Bisa berulang-ulang lagi di satu tempat ya. Fokusnya adalah kepada user. Jadi dalam setiap tahapan desain, fokusnya ke user. Bikin prototype, dicek ke user. Research ke user. Analisis ke user. Jadi user-centered, berpusat pada user. Nah, modelnya adalah seperti ini ya. Kalian lihat usernya ada di tengah, kayak gitu. Terus ini ada panah-panah, ini artinya lanjut ke next step. Kalau ini ada panah berputar, berarti ulang gitu ya. Kita lihat dari step yang pertama dalam interaction design. Misalkan concept generation and ideation. Jadi kalau kita mau bikin konsep, kita mau bikin ide, tentunya kita mengumpulkan data. Datanya dari mana? Dari user. Sebentar, saya pakai pen aja. Tunggu. Oke. Nah, di sini ya. Kita mau cari data. Datanya dari mana? Respondennya user gitu. Jadi ngambilnya dari user untuk mendukung ini. Jadi kita lakukan etnografi, kita studi, mempelajari kebiasaan user, bisa juga pakai focus group, interview group, bisa pakai interview one-on-one, bisa pakai survei, bisa pakai task analysis, user profile, user environment, dan semuanya itu diambil dari user, gitu ya. Jadi pertama kali melakukan proses desain, itu kita ngambil datanya dari user. Kalau sudah dapat datanya, sudah dianalisis, kemudian masuk ke tahap bikin prototype. Di sini. Bikin prototipe ya, jadi desain konsepnya sudah jadi, kemudian ada simulasi software, kita bikin prototipe, lalu dikembangkan, lalu masuk ke tahap evaluasi. Pada saat masuk tahap evaluasi, yang dievaluasi kita perlu validasi dari user lagi. Jadi ditanya usernya gimana, ini efektif enggak, apa gini. Oh ternyata ditemukan tidak ada yang efektif. Kembali lagi ke sini gitu ya, kembali ke research lagi. Atau sudah sampai tahap ini, oh ternyata tombolnya aja kurang prominent, atau oh step-stepnya ini terlalu banyak kalau untuk upload produk, kalau untuk bayar produk, oh ini kurang apa ya, kurang terlihatnya tuh terlihat murah, kurang mahal, maka baliknya ya ke sini. Tapi kalau ada usability problem yang menonjol, maka perlu research lagi. Terus balik lagi ke user lagi gitu ya. Setelah research, kemudian masuk ke prototype, bikin ini semua, kemudian prototipenya dievaluasi ke user. Jadi seperti itu. Iteratif itu muter-muter gitu ya. Kalau iteratif kan berulang-ulang-ulang. Jadi ya muter lagi sampai keadaan yang diinginkan itu tercapai, baru deploy gitu ya. Nah, itu maksudnya interaction design model yang dipakai, dan semuanya berpusat ke user. Kita ambil data ke user, kita evaluasi ke user, kalau keadaan yang diinginkan. Dan misalkan user bisa upload produk dalam waktu
1 menit misalkan gitu. Rata-rata 1 menit. Nah, kalau itu sudah tercapai, baru di-deploy. Kayak gitu ya. Kemudian, seperti yang sudah disampaikan di awal, untuk mengembangkan suatu produk itu butuh tim yang multidisiplin, kayak gitu. Perlu melibatkan macam-macam expert. Jadi misalkan mau bikin aplikasi untuk jasa panggil tukang, misalkan tukang untuk benerin AC, benerin genteng bocor, benerin apa, maka kita tidak hanya cognitive science aja, kita juga perlu mewawancarai tukangnya gitu ya. Bagaimana dia bisa nggak sih pakai aplikasi supaya dia nanti kalau ada panggilan dia bisa datang ke alamat yang benar dan tepat waktu. Terus ada jadwalnya, ada ininya dan seterusnya. Jadi terus pokoknya multidisiplin ya timnya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, HCI itu ngapain? Kalau gitu saya ngambil kesimpulan ya, saya memang nggak tulis. Jadi kesimpulannya, HCI itu kan disiplin ilmu ya, supaya kita bisa mendesain produk interaktif, itu yang berguna buat user, usable, dan juga menyediakan experience yang bagus. Dan di mata kuliah HCI ini, kalian akan belajar teori, lalu kalian nanti akan bikin prototype. Dan framework-nya pakai framework dari interaction design. Jadi nanti kalian harus research, kumpulin data, terus kalian harus analisis, lalu kalian juga harus bikin prototype, lalu prototipenya dievaluasi. Jadi kira-kira seperti itu. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu tentang assessment dan lain-lain. By the way, saya belum ngomong ya, kalau di setiap topik ini akan ada quiz. Quiznya via ULS, seperti ini. Sebentar ya. Jadi ini ULS, lalu ada quiz, kayak gini. Nah, kuisnya multiple choice. Lalu ini masuk ke penilaian, nanti akan saya jelaskan. Kalian bisa buka, tutup, buka lagi, tutup lagi gitu ya, terserah kalian mau lihat kuisnya dulu, terus baru nyimak perkuliahan. Tapi yang penting attempt-nya tuh cuma 1 kali, jadi cuma 1 kali isi. Kalau kalian sudah menekan tombol finish attempt, itu ya sudah nilainya sudah masuk gitu ya. Jadi ini fleksibel. Selama sebelum NTS, pokoknya kalian kerjakan gitu nggak apa-apa, tapi ya jangan numpuk di akhir ya, nanti jadi banyak juga kayak gitu. Jadi kuis ini pokoknya masuk penilaian kayak gitu. Dan kuis ini bukan berarti kuis yang serius terus kita nggak boleh diskusi, enggak ya. Kalian boleh kok diskusi sama temen kayak gitu, tapi ABC-nya mungkin random ya. Jadi kalian nggak bisa, 1A, 2C, 3C, salah semua. Jadi tetap random. Jadi kalian bisa baca, kemudian kalian bisa kerjakan. Dan masuk penilaian. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, topiknya adalah ini ya, introduction, conceptualizing idea. Tapi kalau di Neo, kalian kayaknya topiknya dalam bahasa Indonesia. Gitu, karena waktu itu saya ngisi tabel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu Neo nariknya yang bahasa Indonesia. Jadi kayak topik 4, interface, itu di Neo antarmuka, ya kayak gitulah. Lalu di dalam setiap topik itu nanti ada assessment-nya, kayak week ini ya, week 1, penilaiannya adalah quiz yang tadi 3 nomor itu. Kemudian minggu depan quiz juga. Minggu ketiga kuis, minggu keempat kuis. Nah, minggu ketiga kuis, keempat kuis, kemudian kelima nanti ada presentasi kelompok, keenam ada kuis dan presentasi kelompok, yang ketujuh juga ada kuis dan presentasi kelompok, dan lain-lain lah.
Jadi intinya harus hadir. Baik online maupun boleh online, boleh offline. Kemudian, nah ini adalah penilaiannya. Untuk penilaiannya, yang pertama adalah kuis. Jadi untuk NTS, itu nanti ada 7 kuis ya. Nanti itu akan dikerjakan. Kemudian untuk ujiannya sendiri, ada ujian tulis open, dan bobotnya 65%. Walaupun open, kalian nggak bisa copy-paste dari internet ya, karena nanti ada plagiarism check. Ini. Dan kalian tahu ya, konsekuensi untuk plagiarism itu adalah nilainya 0. Jadi jangan sampai copy-paste, kalau nggak mau nilainya dapat 0. Jadi otomatis nilainya 0. Karena kita nggak mau hasil dari ujian itu copy-paste, jadi harus diketik, dirangkai, dibuat dengan kata-kata sendiri, dengan pengertian sendiri. Dan kalian tenang aja, kuisnya juga bukan definisi yang kebanyakan jawabannya kembar, tapi membuat tulisan lah ya untuk UTS-nya. Lalu untuk NAS, nanti setelah UTS itu akan ada 2 kuis. Jadi bobot untuk kuis adalah 10%. Kemudian bobot terbesar adalah proyek kelompok. Jadi nanti kalian akan bikin kelompok, bikin prototipe dan juga report, dan ini bobotnya 50% ya, paling banyak. Dan dari 50% ini macam-macam nanti akan dijelaskan di detail tugas. Lalu ada proyek kelompok lagi, yaitu evaluation, kalian mengevaluasi suatu produk. Kemudian ada presentasi kelompok, ini mirip ICS gitu ya, presentasi mingguan. Tugasnya adalah mereview aplikasi desktop atau mobile untuk UI UX-nya. Dan ini bobotnya 10%. Jadi kira-kira untuk HCI, penilaiannya adalah seperti ini. Ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan ya. Satu kelompok anggotanya maksimal 5. Nanti akan saya jelaskan ya. Sebentar. Kemudian, nah ini saya menjelaskan presentasi kelompok yang 10% dulu ya. Nanti di week keempat, kalian akan saya beri tugas, yaitu mereview UI UX kayak gitu. Lalu kalian akan mereview aplikasi mobile atau website, kalian bebas mau mereview aplikasi untuk sosial media, untuk kedokteran, untuk aplikasi apapun, game boleh, aplikasi perbankan, aplikasi chatting, aplikasi untuk mendukung produktivitas kayak to-do list reminder boleh, alarm juga boleh, terserah. Pokoknya aplikasi mobile atau website, tapi tidak boleh kembar dengan kelompok lain. Jadi nanti akan ada Google Form, nanti kalian isi, Google Sheet, nanti kalian isi, kalian mau mereview aplikasi apa, nanti week keempat ya. Lalu kalian akan presentasi hanya 1 kali di dalam perkuliahan ini, tapi gantian. Jadi setiap minggu akan ada 2 atau 3 kelompok yang presentasi. Anggota kelompok maksimal 5 orang ya, tadi menjawab pertanyaan di chat. Jadi anggota kelompok maksimal 5 orang. Lalu durasi presentasi kurang lebih 5 menit, bentar aja gitu. Tapi yang kelompok presentasi ini ditentukan oleh dosen. Beda sama proyek kelompok ya. Jadi khusus untuk presentasi, kelompoknya ditentukan oleh dosennya. Jadi nggak bisa pilih. Kemudian, sekarang mengenai kuis. Wah, kuis kok belum sudah kuis. Nah, kuis ini memiliki nilai maksimal 5 poin untuk NTS atau NAS. Jadi kalau ada kuis week 1 itu menyumbang 5 poin untuk NTS kayak gitu. Terus di NAS tadi week berapa ya? Kayaknya week 10 gitu ada kuis, week 11 juga itu menyumbang 5 poin untuk NAS. Jadi sesuai komponen penilaian yang tadi saya tuliskan ya. Jadi lumayan bikin semua kuis menyumbang 35% dari
NTS atau NAS. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kuis itu nggak memiliki batas waktu. Ya, kalau kuisnya buat NTS, ya nanti waktu NTS saya ambil nilainya gitu aja. Jadi batas waktunya adalah NTS dan NAS. Cuman kalau misalkan kalian mau kerjakan week 2 atau week 3 atau week 4 gitu, ya nggak apa-apa sih, bebas. Kalian bisa buka kapanpun, asalkan belum menekan finish attempt ya. Jadi setiap kuis bisa dilihat dan ditutup kembali, namun hanya bisa dikerjakan 1 kali saja. Setelah menekan tombol finish attempt. Kuis tidak bisa diulang. Jadi kalau sudah tadi menekan tombol finish attempt, kuisnya nggak bisa diulang ya, nilainya sudah masuk. Oke, kalau gitu lanjut lagi. Nah, ini UTS-nya. Sorry. UTS ini, sorry. Ya, Niko, ada pertanyaan? Permisi Bu, untuk kuisnya itu apakah setelah di finish attempt bisa langsung muncul nilainya? Bisa langsung. Kelihatan nggak ya nilainya? Bentar. Ini nilainya 2. Kalau yang question 2 nilainya 2. Bukan, maksudnya review. Oh, review. Iya, iya langsung bukan. bisa. Jadi langsung kelihatan ya betul apa salah gitu. Oh iya, saya juga mau nanya. Saya rencananya untuk penilaian ini terbuka ya untuk kalian semua. Kalau misalkan saya share komponen penilaian untuk semua mahasiswa, apakah ada yang keberatan? Jadi saya kan punya Excel ya. Misalkan UTS ini berapa. Kalau saya share gitu, apakah ada yang keberatan? Aman. Oh iya, oke. Jadi saya sih rencananya supaya ini ya, supaya kalian bisa ngelihat dan nggak bertanya-tanya dari mana. Saya rencananya mau share Excel-nya kayak gitu supaya kalian bisa lihat. Tapi kalau share satu-satu nggak bisa kan, 70 mahasiswa nanti gimana? Nah, mungkin saya akan share Excel-nya. Nanti kalau ada yang keberatan, setelah ini boleh japri ke saya kayak gitu ya. Lagian pasti bagus lah ya nilainya ya. Untuk UTS-nya, ujian tulis, open, dan online. Jadi via ULS, kemudian live ya. Live ini maksudnya misalkan kuisnya mulainya 10:30, selesai 11:30, ya sudah. Jadi kalau 11:30 harus disubmit bareng. Jangan sampai telat submit ya. Lalu nanti disubmitnya juga via ULS. Lalu nanti hasilnya akan saya cek Turnitin, cek plagiarism. Jadi nanti similarity dengan apa yang ada di internet itu berapa persen. Kalau melebihi 30%, maka ya dianggap plagiat ya, karena itu copy paste. Tapi tenang aja kok. Jadi kalian akan ngarang, bikin journey map yang nggak mungkin bahasanya itu akan sama gitu. Jadi tidak perlu khawatir sama kalau kalian nggak copy paste. Nggak copy paste tapi diskusi ya sama aja. Pokoknya nggak boleh lah ya copy paste atau diskusi. Kemudian, nah ini project UAS. Kalau yang tadi tim presentasi atau presentasi kelompok itu kan 5 orang juga kelompoknya dari saya. Tapi kalau project UAS ini kalian bebas pilih kelompok ya, maksimal 5 orang. Jadi boleh 3 lah ya, minimal 3, maksimal 5. Tapi ya kalau bisa 5 aja, karena yang dikerjakan kan banyak. Bikin prototype, bikin report, bikin kuesioner, bikin macam-macam. Jadi orangnya 5, saya rasa nggak apa-apa. Dilarang solo ya. Bu, saya bisa Bu solo, Bu. Jangan, nggak boleh. Jadi nggak boleh solo.
harus punya kelompok. Jika nggak punya kelompok, nanti saya akan gabung ke kelompok lain yang nggak sampai 5 orang. Kayak gitu. Jadi dosen punya kewenangan untuk auto assign mahasiswa ke kelompok yang kurang. Lalu nanti diskusi atau cari kelompok akan difasilitasi melalui ULS karena kita hybrid. Jadi nanti kalau yang offline ya tinggal saya catat, kalau yang online nanti akan saya kasih linknya melalui ULS. Berikutnya, ya, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya, aman. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa melihat kuisnya atau mau dikerjakan juga boleh. Terus berikutnya jangan lupa ini ya, jangan lupa absen. Itu 74. Kita lihat yang datang berapa. 73. Oh, ada yang nggak datang ya? Siapa yang nggak datang? Ada pertanyaan, apakah recording akan di-share? Kalau di-share lewat mana? Lewat ULS ya. Nanti saya akan share linknya di ULS. Yang nggak hadir siapa ya? Tahu nggak siapa yang nggak datang? Di Zoom ya, tamu atau Kenapa? Ya di Zoom ini. Kenzu. Woi, ini aku Kenzu. Kenzu tadi chat saya. Saya tahu. Oh. Kenzu datang. Ini tadi chat saya. Nggak apa-apa. Week 1 ini saya anggap hadir semua. Nanti akan saya cek mulai week kedua ya. Mulai week kedua saya akan cek hadir enggaknya. Dan minggu kedua saya akan ini ya. Saya akan datang ke kampus kayak gitu. Jadi perkuliahan tetap hybrid di minggu kedua. Nggak tahu ya kalau misalkan nanti ada email dari kampus yang menyatakan kalau week 2 harus online, ini misal. Tapi defaultnya offline, nanti saya akan ke kampus. Jadi kalian yang mendaftar di kelompok B ini bisa hadir secara offline, dan nanti kita akan hybrid ya dari kelas. Oke, saya rasa week pertama ini, sebentar, ada pertanyaan lagi. Apa ada grup ya, Bu? Grup ini? Oh, sorry, grup chat ya? Oh ya, mau bikin nggak? Soalnya kalau bikin juga, nggak apa-apa ya kebanyakan grup. Oke deh, saya akan bikin grup chat aja, supaya nanti bisa komunikasinya lebih cepat ya. Nanti grupnya saya taruh di ULS link-nya. Iya, sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semuanya tentang perkuliahan HCI ya. Berarti nanti aman ya, terima kasih. Berarti habis gini saya bikin grup, chat, terus apa lagi ya? Sudah, Neo juga sudah, jangan lupa absen. Oke deh, kalau gitu kayaknya ini sudah semua. Nanti saya tinggal bikin grup chat. Oh ya, semuanya apakah sudah ngisi ini ya, pembagian kelas? (45) sama 25.
70. Ya, kurang beberapa yang belum. Kayaknya aman. Oke, sudah. Oke, sudah semua. Kalau gitu jangan lupa saya perjelas lagi. Untuk minggu depan yang hadir offline, yang hadir ke kampus, itu yang kelompok B ya. Kayak gitu. Tapi kalau yang dari kelompok A mungkin ada kuliah lain, terus nggak sempet pulang gitu misalkan ya. Maksudnya nggak sempat kalau mesti berangkat lagi, nggak apa-apa kalau mau join offline ya. Gitu aja. Oke, ada pertanyaan lagi. Ya, recording akan... Oh, link apa ya ini ya? Satya mau minta link apa? Oh, link ini. Link pembagian kelas. Nih ya, link pembagian kelas yang juga ada di ULS. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup banyak dan saya rasa cukup jelas. Untuk hari ini sekian dulu. Sampai ketemu minggu depan ya di Ubaya dan di Zoom. Terima kasih, selamat pagi.